Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila an yaquma an-nasu lillahi rabbil alamin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, azim para ulama dan asatidz muslim desa kita berfadilah dan berkah ilmunya. Jajaran pengurus DKM Muslim Kuliatin yang saya muliakan, pada khusus hadirin jamaah yang hadir pada kesempatan kajian subuh kali ini berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita tanpa kita bisa menghitung. Mudah-mudahan nikmat Allah akan bertambah seiring dengan bertambahnya syukur kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadirkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang sangat relevan dengan apa yang kita laksanakan di setiap setelah subuh, terutama kajian-kajian ilmu, termasuk juga bagaimana kita mentadabburi Al-Quran, mentadabburi ajaran-ajaran agama kita. Walaupun di dalamnya hadisnya agak panjang dan berkaitan pula dengan hal-hal yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadisnya sahih dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan, barang siapa yang memberikan kegembiraan, memberikan solusi kepada seorang mukmin dari kesedihan, dari musibah, dari kesusahan, dari kesulitan, min ghurabid dunya, berupa kesulitan, kesusahan yang berhubungan dengan masalah dunia, utang misalnya, atau nggak dapat jodoh, atau nyalon nggak jadi gitu ya. Jadi calon terus nggak pernah jadi gitu kan. Musibah dunia ya Pak ya, sudah habis ya. Kemudian ngutang sama kita. Jadi siapapun yang memberikan solusi, memberikan kegembiraan di tengah musibah, di tengah kesedihan, kesusahan, kesulitan orang lain di dunia, persoalan dunia, apa janji Allah? Nafasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan memberikan kegembiraan, memberikan jalan keluar, memberikan solusi ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari kiamat. Jadi itu janji Allah melalui hadis Nabi ini. Sesuatu yang kita berikan kepada orang, barangkali jumlahnya menurut kita sedikit, tapi itu memberikan solusi. Misalnya rumah tangganya, karena uang 100 juta yang kita berikan atau kita hutangkan kepada dia, kemudian rumah tangganya selamat. Itu namanya kita memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi orang ini. Jadi ketika 1 juta itu menyelamatkan keluarga, menyelamatkan generasi,
Karena Pak, kalau orang dalam satu keluarga suami dan istri sudah bercerai, bagaimanapun kayanya orang itu, bagaimanapun mapannya orang itu, dampak yang paling besar itu akan dirasakan oleh putra dan putri, dan itu akan membentuk generasi panjang dari anak yang lahir dan berkembang dalam situasi broken home itu. Ya, dia pasti akan melakukan hal-hal yang cenderung merusak, baik itu akidahnya, baik itu agamanya, maupun juga psikologis mentalnya. Nah, ini kemudian melahirkan generasi seperti itu lagi. Maka generasi yang lahir dari sosok figur yang rusak pasti akan rusak pula. Nah, kita berikan itu bantuan. Maka tentu saja jaminannya adalah tadi akan dibantu oleh Allah, akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam kesulitan-kesulitan menghadapi hari kiamat, di mana kesulitan itu tidak ada satupun pihak yang mampu untuk membantunya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu nilai yang sangat besar ya. Kalau di dunia orang misalnya lagi haus, bisa nggak minta sama tetangga? Karena di rumah kita kehabisan air pumpnya misalnya ataupun salunya macet, bisa nggak? Sangat bisa. Ya, bahkan di satu tempat yang asing sekalipun. Saya merasakan ketika saya studi di Mesir dulu, kita kan orang asing. Tapi justru karena kita orang asing, saya merasakan betul bagaimana orang-orang Mesir terutama yang tahu tentang keutamaan ilmu itu memberikan prioritas bantuan kepada kita, justru mengalahkan orang-orang Mesirnya sendiri. Dan itu kami rasakan. Ketika di tahun ketiga saya mengambil S2 itu ada SPP-nya, tadinya gratis kan alasan. Karena mungkin persoalan-persoalan keuangan ya, maka kemudian diputuskan tahun ketiga membayar SPP. Itu kan kelimpungan semua orang Indonesia biasa gratis tiba-tiba bayar, termasuk saya nggak mampu. Walaupun bayarnya sebanyak uangnya cuma 2 juta uang Indonesia nya satu tahun, bukan satu semester, 1 tahun 2 juta. Tapi karena biasa gratis kemudian banyak yang tidak siap. Itu kita merasakan bagaimana mereka itu membantu kita bukan hanya sekedar ketika kita datang, mereka bahkan datang ke kelas-kelas kita nyari ada nggak orang asingnya, orang Wafidin, saya dipanggil Dafa Rasul katanya sudah bayar SPP belum, saya digandeng tangan saya diajak ke kasir bagian keuangan kampus, dibayarin, dicatat semuanya, kelas balas katanya sudah selesai urusan. Dan itu bukan hanya saya. Ini menunjukkan bahwa sesuai apapun persoalan dunia masih ada yang membantu. Tapi kalau sudah memasuki hari kiamat, siapapun dia di dunia misalnya berkuasa seperti apapun, presiden 50 periode misalnya, emang ada Pak? Presiden 50 periode, presiden 2 periode, ya, ditambah kemudian anaknya cucunya nanti jadi presiden lagi, bisa 6-7 periode itu. Ya kan? Berkuasa apapun dia tidak akan bisa membantu. Urusannya adalah urusan masing-masing. Di sana banyak menteri Pak, tapi menteri urusan masing-masing, bukan urusan orang lain, urusan masing-masing. Presiden juga urusan masing-masing. Maka ketika di waktu di mana tidak ada satupun bantuan kecuali dari Allah dan kita mendapatkannya, betapa beruntungnya kita. Maka jangan segan-segan ketika ada orang butuh bantuan sedikit sekalipun, secuil sekalipun yang bisa kita berikan. Kalau memang tidak ada berbentuk materi, minimal support, minimal sugesti, minimal empati, berikan support kepada dia supaya bisa menghadapi musibah ini. Ini yang pertama. Kemudian waman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang-orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan baginya urusan dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu mungkin sebagian sudah merasakan betapa janji Allah dalam hadis ini nyata sekali.
bahwa siapapun yang mempermudah orang lain pasti dipermudah oleh Allah urusan. Ini baru di dunia, belum nanti ketika sudah dalam liang kubur kita, belum nanti kalau sudah memasuki hari kiamat. Maka permudahlah urusan apapun orang-orang yang memang kita mampu untuk mempermudahnya. Saya kebetulan jadi dekan gitu. Setiap ada UAS Pak, itu pasti mahasiswa banyak sekali yang minta tanda tangan saya penundaan pembayaran SKS atau pembayaran UAS itu. Saya nggak pernah menolak, pasti saya tanda tangan. Dalam hati saya niat bukan apa-apa, tapi saya yakin tanda tangan saya membantu mereka 1 juta, 1,5 juta yang tidak bisa dibayarkan dan mereka tetap bisa mengikuti ujian dan pembayaran nanti ditunda setelah ujian selesai atau bahkan ada 1 bulan 2 bulan setelah itu. Saya punya niat dalam hati saya bahwa apa yang saya lakukan ini mempermudah orang. Dan saya yakin urusan-urusan saya pun, urusan keluarga saya, bahkan keluarga besar saya pasti akan dibantu oleh Allah. Dan itu seringkali saya rasakan. Saya dulu ketika masih awal-awal belajar mobil Pak, seringkali Pak ditanjakan macet. Tapi selama saya belajar mobil berkali-kali ditanjakan macet, ada di belakang saya orang yang nolong. Itu pasti. Entah datangnya dari siapa, entah itu kernet, entah itu supir truk, entah itu orang yang sedang lewat, entah mobil yang lain. Pernah dalam situasi yang sangat bahaya di puncak itu Pak, saya sedang mengantar anak KKN, mahasiswa saya, perempuan 2 orang atau 3 orang, tapi mobil saya kecil, koper-koper perempuan-perempuan, tahu sendiri kan Pak ya, perabotan perempuan 40 hari mereka mau tinggal di satu tempat, itu 1 gudang di bawah semua Pak. Itu mobil saya di belakang penuh, macet itu di puncak, karena pas hari libur, nggak bisa jalan. Saya sudah ngomong, udah nggak bisa, ngomong mobil udah nggak bisa. Saya sudah nyerah, sudah ya Allah, di sini aja. Tiba-tiba dari belakang ada sopir mobil box terbuka, itu mobil kampung gitu, tampang orangnya juga, nah ini kayaknya orang nggak pernah wudu, baunya nggak karuan-karuan, mukanya letak begitu lah, pokoknya terlihat gitu. Tiba-tiba dia datang, saya minggir ya, dan saya sengaja 1 TU saya pasang di mobil barangkali ya, saya yang namanya orang ditolong kalau kayak apapun tiba-tiba kemudian kabur, nggak ada yang ini kan, dia ada di situ. Kata TU saya, Pak, itu sopir mahir luar biasa. Mobil saya kan manual, dia bisa tas 1 kaki pegang 3, yang rem yang kopling dia ini 1 kali angkatan. Nah itu yang saya nggak bisa. Kemudian mobil saya diturunkan, kemudian dia belokkan, dan kemudian saya kembali turun. Kalau tidak ada yang menolong saat itu, dan itu cepat sekali, dia responnya cepat sekali. Ya, orang kan bisa saja kemudian apalah itu. Nah ini saya merasakan betul, dan mungkin Bapak dan Ibu juga sama, bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, selagi kita bisa mempermudah urusan-urusan orang, atau misalnya tadi itu ya, orang sedang butuh bantuan dan kita misalnya tidak punya uang tapi punya otoritas, punya kemampuan untuk memberikan solusi kepadanya. Ini di dunia dan di akhirat. Apalagi kalau misalnya ngurusin orang lain dan kita berkomitmen dengan urusan itu. Seorang kiai yang mungkin Bapak dan Ibu yang dari Jawa Timur pasti kenal, Ahmad Zahid ya. Itu kiai yang sampai sekarang masih laris-manis ya, dari Bondowoso. Itu beliau banyak yang bertanya, Pak Kiai sudah puluhan tahun malam melintang ya, menjadi penceramah dan laris sampai sekarang. Biasanya kalau yang namanya penceramah ada fluktuasinya Pak ya, ada naik turunnya, pasang surutnya, dia nggak stabil. Rahasianya apa Pak Kiai? Kok bisa stabil, orang tetap senang dengan Pak Kiai ya? Memang Kiai suka banyol Pak, tapi alim gitu, pintar dia, punya ilmu gitu. Karena bukan hanya sekedar banyol, kalau banyol mah akrik, lawak gitu Pak. Akrik sekarang jadi penceramah Pak. Itu pas pernah ceramah dengan kawan saya ya, habis dia ya.
Karena apa? Dia cerita sejarah Nabi ya, bilang Nabi Muhammad adalah seorang pemuda ketika itu yang tahan dengan godaan wanita cantik, berdagang besar bersama seorang perempuan cantik bernama Maisarah. Langsung ditegur sama teman saya setelah dia ceramah, Pak Kiai Akri, Maisarah itu laki apa perempuan? Mana ada Maisarah laki-laki katanya. Maisarah yang perempuan. Teman saya namanya Pak Asep Wadi, coba baca lagi sejarah Pak Akri yang nemenin Nabi dagang kesam pembantunya Khadijah namanya Maisarah memang, tapi Maisarah Arab bukan Maisarah Ciputat gitu. Maisarah di Arab itu laki-laki, Pak Bejo, laki-laki. Makanya Pak Akri kalau mau ceramah baca dulu, jangan asal jeblak aja. Itu lucu sih lucu Pak, tapi nggak ada ilmunya karena mantan pelawak gitu. Jadi penceramah gitu. Kapan dia belajar? Kapan dia dibesarkan? Kapan dia mengkaji ilmu? Asal jeblak aja, habis itu dia malu luar biasa, mohon maaf. Makanya Pak Akri hati-hati gitu. Memang orang senang dengan banyolan Anda, tapi kalau urusan-urusan kayak begini salah, itu bahaya. Maisarah itu Maisarah Arab. Di Arab itu banyak nama orang-orang yang beda dengan kita. Ihsan itu nama laki-laki atau perempuan di Indonesia? Pasti laki-laki, nggak ada Ihsan perempuan ya. Adanya juga Hasanah ya, sama-sama satu kata. Tapi kalau Ihsan di Arab itu perempuan. Ihsan di Arab perempuan. Kalau Aiman laki-laki, Iman perempuan. Iman di Arab Iman, biasanya pakai Iman, Mas Muki Iman, itu pasti perempuan. Tapi kalau Aiman ganti fathah saja, satunya kasroh, satunya fathah, jadi laki-laki. Ini orang nggak alih-alih pergi ke Arab belajar kitab aja nggak pernah. Jangankan kita barangkali baca saja belum betul atau tidak. Nah, ini Ki Ahmad Zahir itu alim. Ketika ditanya pakai apa rahasia, beliau kemudian menjawab, di tempat saya ada 1.500 yatim dan duafa. Ya. Di tempat saya santri-santri saya itu 1.500 itu orang miskin semua, orang-orang yatim, orang-orang papa semua. Mereka nggak ada yang bawa duit. Mereka semua mengandalkan rezekinya dari saya. Maka Allah pasti tahu, Allah Maha tahu. Kalau saya nggak laris, terus yang menghidupi mereka siapa? Yang menjamin ya, masa depan mereka siapa? Karena mereka itu saya sekolahkan minimal sampai SMA. Dan itu gratis semuanya, tanggung saya, jawab saya semuanya dari bangun tidur sampai tidur. Maka kemudian apa? Saya pasti dan saya yakin bahwa ketika saya menggantungkan rezeki saya bukan untuk saya sendiri, tapi untuk orang lain yang memang betul-betul membutuhkan saya, pasti Allah akan mudahkan urusan saya. Maka sehari saya bisa 5-6 kali ceramah, yang 6 kali itu bukan untuk saya, untuk mereka. Ini Pak, ini sudah banyak dibuktikan oleh orang. Saya kan pernah ceritakan juga, kayaknya anak saya itu mobilnya ada 6, sekarang ada nambah lagi Pak. Ya, mobil-mobil semua ada Hiace, ada CRV, ada mobil Mercy segala macam itu, tapi satu pun nggak ada yang beli dan satu pun nggak ada yang atas nama beliau. STNK nggak pernah ya. Karena apa? Beliau nggak mau kalau STNK punya saya, apalagi BPKB punya saya, pajak saya yang bayar. Saya pengen pakai aja, biar dia yang beli, dia yang urus semuanya, saya tinggal pakai. Kurang enak apanya hidup kayak begitu? Nggak pernah ngurus Pak. Karena apa? Prinsip beliau ingin membantu orang. Seandainya dia ada berapa cabang, itu satu pun nggak ada yang bayar. Padahal beliau nggak kerja, beliau nungguin santrinya saja. Gelar nggak ada. Beliau seorang hafiz tapi pesantren tulen, nggak ada gelar. Tapi apa? Karena dia mempermudah urusan orang, urusan dia mudah semua. Dan Allah juga bantu untuk mensejahterakan orang-orang yang ada dalam tanggungan.
Dan contoh-contoh seperti ini sebenarnya banyak sekali. Cuman persoalannya kita nggak yakin dengan hadis ini, atau kurang yakin, Pak. Ketika kita bantu orang tua kita, nih, saya ada uang 100 juta, orang tua kita butuh 50 juta. Wah, 250 ya 5 saja ya. Dari 50 juta jadi 5 juta. Padahal kita ada. Berat memang itu, Pak. Tapi coba yakin dan percaya, Pak. Saya juga merasakan, saya justru mendapatkan kemudahan-kemudahan rezeki ketika ibu saya wafat. Dan semua urusan ibu saya sampai haul yang ketiga, dari urusan semuanya itu saya yang handle. Setelah itu apa? Saya merasa ekonominya mudah sekali. Padahal hanya membantu sekedarnya tadi. Urusan-urusan semua beliau setelah wafat. Ini ibu kita, jimat kita, beliau sudah wafat sekalipun. Itu jimatnya, auranya itu masih, apalagi masih hidup. Ya, ini kan jaminannya kepada muksirin. Siapa yang sulit menghadapi kesulitan, yang menghadapi kesulitan itu ibu kita, orang tua kita, ya itu pasti berkali-kali lipat jaminan Allah untuk mensejahterakan. Maka saya melihat dengan mata kepala sendiri, banyak orang-orang yang mensejahterakan orang tuanya, dia disejahterakan oleh Allah berkali-kali lipat dalam hidup. Nah, ini kita kadang-kadang mikirnya cuma saya, keluarga saya, bagaimana? Apalagi misalnya seperti Ustadz ya. Ustadz itu, Pak, di masa sekarang itu setiap kali dia ceramah itu pasti ada amplopnya. Pasti itu. Maka kemudian ada ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Ada ancaman siapapun yang menyembunyikan ilmu Allah maka akan dilaknat oleh Allah dan malaikat serta manusia semua. Saya pernah bertanya pada mahasiswa PKU itu program LPDP ya, pasca sarjana S2 dan S3 di PTI. Saya tanya, kalau ada seorang ustadz ceramah kemana-mana tapi dibayar, dia termasuk yang menyembunyikan ilmu karena dia ceramahnya menyampaikan ilmunya karena bayaran itu. Masuk nggak dalam kategori menyembunyikan ilmu? Saya tanya pada mereka bingung. Karena memang ada ayatnya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Dilaknat oleh Allah orang yang menyembunyikan ilmu sekalipun dia punya ilmu itu. Nah, seorang ustaz harus jahat, seorang berilmu kan menyampaikan tanpa harus ada tendensi apapun kan, harus menyampaikan ilmu itu memang tugasnya melekat dalam dirinya. Nah, dia melaksanakannya karena ada tadi amplop itu. Bagaimana? Mereka bingung, akhirnya jawabannya macam-macam, termasuk ustaz, enggak termasuk ustaz, alasan masing-masing. Akhirnya saya kasih solusi. Ya. Kalau memang galau, ya nanti karena Anda semua S2, S3 itu pasti akan menjadi orang besar yang saya akan datang. Saya bilang, kalau Anda galau ya, supaya tidak termasuk kategori ayat ini menyembunyikan ilmu dan dilaknat oleh Allah, itu ketika Anda dapat dari amplop itu, berikan lagi kepada orang yang membutuhkan. Didistribusikan, Pak, diputar. Dapat kasih, aman insya Allah. Ya kan? Jadi karena kita dapat kemudian dikasih, ya, yang menyampaikan ilmunya kan sudah 50-50, ya, sudah save. Jangan cuma dikekepin aja, dikekepin ditabung buat memperkaya diri. Kemarin Pak, ada seorang yang pernah membantu di rumah saya karena pindah ke Jawa Timur. Dia sudah punya tabungan 20 juta dari laundry. Dia dari merintis dari nol, sudah punya sekitar 3 tahunan ini menabung sampai 20 juta. Tujuannya apa? Uang tabungan itu untuk pendidikan anaknya yang bungsu, menyekolahkan anaknya. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan investasi yang sangat-sangat menjanjikan. Dalam 1 bulan dapat sekian persen. Dan kemudian uang 20 juta itu masuk ke sana, termasuk juga mantan majikannya, tetangga saya depan itu 200 juta.
masuk ke sana, ternyata ditipu. Orangnya kabur, nggak tahu kemana, uang 20 juta hilang. Kalau 200 juta orang makan. Ini orang ya, mantan membantu di rumah saya, merintis dari nol, dapat 20 juta tabungan besar sekali untuk ukuran dia, hilang begitu saja. Akhirnya dia nangis, telepon ke istri saya, dimarahin sama istri saya. Belum harus marahin. Ibu itu ya sudah menabung 20 juta untuk pendidikan anak, kok malah berpikir sesuatu yang bersifat duniawi dan mengharapkan yang jauh lebih banyak dari itu tanpa usaha. Dimanapun Pak, mau investasi kayak apapun ya, itu yang investornya itu harus betul-betul berusaha juga. Dia paham tentang bagaimana kegiatan bisnis yang dijalankan oleh yang diberikan investasi itu. Ibu salah niat sejak awal. Kalau untuk pendidikan, untuk hal-hal yang berkaitan dengan masa depan anak, pasti ibu diberi jaminan oleh Allah seberat apapun. Tapi kalau sudah beralih kepada hal-hal yang kayak begitu, ditipu orang, dan itu banyak. Ya makanya jangan gampang tergiur ya untuk hal-hal yang seperti ini. Apalagi tadi urusan membantu, akhirnya apa? Minta bantuan ke saya. Ya saya hanya minta juga bantu banyak lah. Ya. Masa segitu mau ditanggung, terus kapan? Jaminannya kapan mau melunasinya? Ya. Kalau kita marahin saja, pelajaran ini. Pelajaran untuk siapapun. Apalagi investasi yang tadi itu, masa sih 20 juta bulan depannya dapat 5 juta? Masuk akal apa enggak? Orang perusahaan ya, yang mega perusahaan saja, yang multinasional saja, nggak bisa seperti itu. Investasi kadang-kadang 10 tahun baru dapat. Lah ini 1 bulan sudah dapat sekian, itu pasti. Apalagi di posting-posting, Pak, dapat hadiah ini, dapat hadiah itu. Iya, kasih 20 juta, kasih rice cooker, selesai. Habis itu apa? Lebih hanya digondol, makbul sama dia. Itu banyak sekali. Ini kita kembali. Kemudian waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhir. Barang siapa menyembunyikan aib seorang muslim, menyembunyikan aib sesama muslim, satarahullahu fid dunya wal akhir. Allah akan sembunyikan aibnya di dunia dan akhir. Kalau aib di dunia bisa ditutup, ya, bisa disembunyikan, tapi nanti di alam mahsyar aib kita ditonton oleh seluruh jagat dari masa Nabi Adam sampai Adam Jordan, Adam Malik, Adam Lalana, mantan pemain Liverpool. Itu akan ditonton oleh seluruh jagat dari masa Adam sampai akhir hari kiamat nanti. Itu kan kita malu semalu-malunya. Maka jangan mudah membuka aib sesama muslim. Sekalipun aib itu betul-betul nyata, kita tahu persis. Kan saya pernah cerita dulu, ada seorang kiai didatangi oleh ibu wali santri perempuan, masih muda, karena anaknya masih SMP kelas 1, usia 40-an ya, belum 40. Datang ke situ soal ke Pak Kiai. Kebetulan sendirian ya, dengan anaknya. Pak Kiai lagi sendirian juga. Ketemu, assalamualaikum Pak Kiai, sehat. Lah tiba-tiba sedang ngobrol dengan Pak Kiai itu, entah bagaimana perutnya lagi kurang enak atau apa, tiba-tiba keluar angin, Pak. Keluar angin, anginnya besar, bunyinya gede, Pak. Bum gitu. Itu di depan Pak Kiai sedang ngobrol itu. Langsung kan mukanya merah, malu luar biasa. Jangankan di depan Pak Kiai, Pak, ya, di depan umum yang biasa aja ya. Kalau perempuan muda kayak begitu pasti rasa malu luar biasa. Pak Kiai tahu ini ibu-ibu muda itu malu, menahan malu. Pak Kiai-nya tanya, kabarnya gimana ibu? Sehat Pak Kiai. Ibu gimana kabarnya? Sehat Pak Kiai. Ibu gimana kabarnya? Saya nggak dengar, kurang keras ngomongnya. Sudah 1 minggu ini telinga saya budak. Jadi kalau ada orang bicara dan bicaranya nggak keras, saya nggak dengar. Langsung
Ibu-ibu itu yang tadinya mukanya merah menahan malu jadi hijau Pak karena gembira. Kemudian dia mikir, kalau itu tadi Pak Kiai nggak dengar ya, saya kentut. Orang saya ngomong keras saja nggak dengar, apalagi kentut. Padahal Pak Kiai-nya tahu, tapi apa? Pak Kiai ini ingin menyembunyikan aib wanita itu di hadapan. Dan kita kadang-kadang malah mencari-cari, menginvestigasi sana sini. Pokoknya kalau ada yang mancing-mancing Pak, itu sih itu udah. Oh iya, langsung dia kabur aja Pak. Saya ada keperluannya. Mancing-mancing ini itu segala macam orang yang memang di situ banyak banget aibnya. Tapi jangan kemudian dibicarakan, disampaikan kepada orang lain, apalagi orang lain itu belum tahu. Yang sudah tahu pun nggak boleh. Maka kemudian apa? Sembunyikan itu. Kalau ada yang memancing, kita kabur, kita sudah pergi begitu saja. Ini akan ditutup aib. Salah satu yang membuat harga diri, citra, reputasi seorang hancur itu apa Pak? Aibnya dibuka oleh Allah. Jangankan tadi di akhirat, ketika di dunia saja dibuka aib orang ini di hadapan orang banyak, orang sehebat apapun, reputasinya sebesar apapun, itu pasti jatuh. Karena jangan pernah melakukan ini. Sembunyikan Pak. Kecuali memang kita dalam posisi misalnya di pengadilan, nggak boleh disembunyikan, itu persoalan lain. Atau misalnya apa? Kejahatan yang membahayakan orang lain. Misalnya apa? Ini ada residivis tinggal di satu tempat dan orang itu baru tidak mengetahui bahwa ini adalah residivis. Kasih tahu itu nggak apa-apa untuk jaga-jaga kewaspadaan. Tapi kalau yang namanya maaf misalnya, ini perempuan itu cantik, tapi keteknya bau misalnya. Dia kan kalau pakai deodoran satu botol itu. Kita misalnya tahu, kasih tahu temennya yang lain. Itu tahu nggak? Itu orang kelihatannya ustaz ya. Tapi apa? Ya, bisa cabul, bisa pernah lihat sendiri. Ya walaupun memang pernah melakukan itu cuma sekali gitu ya. Tapi tolong jangan diumbar kemana-mana. Ini ustaz, padahal punya potensi untuk taubat. Dan kemudian dia memberikan kebermanfaatan kepada orang lain gara-gara ucapan kita, kemudian ucapan yang apapun yang dilakukannya tidak didengar oleh jamaah. Kita sudah menghancurkan reputasi satu orang. Nah kalau di dunia masih bisa jadi kita kemudian ngeles itu segala macam. Tapi kalau sudah di akhirat, kita yang dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apalagi orang dekat kita, istri kita, anak kita, suami kita. Orang lain aja nggak boleh, apalagi orang dekat kita. Ini. Kemudian, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Jaminan dari Rasulullah. Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Itu tadi saya contohkan. Jadi kalau ada orang dalam hidupnya punya prinsip, ya, bagaimana membantu orang, bagaimana memikirkan nasib orang, itu pasti dia akan dipikirkan nasibnya oleh Allah. Itu sudah hukum alam, kausalitas, aksioma bahkan. Jadi kalau kita berpikir misalnya DKM masjid ini berpikir untuk masjid, bahkan kadang-kadang istrinya sendiri kan dipikirkan, keluarganya nggak dipikirkan. Allah yang atur tuh. Ada saja cara Allah ya untuk bagaimana mensejahterakan keluarganya dengan cara Allah. Diatur sedemikian rupa, Pak. Skenario dalam hidup ini ya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita sibuk untuk mengurusi orang lain, membantu pihak-pihak lain. Maka jangan pernah kemudian begini ya. Kadang-kadang ada istri yang tidak terima suaminya sibuk ngurusin orang. Ini perlu kita pahamkan kepada mereka bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya pasti kembali kepada istri itu sendiri. Pasti akan kembali, nggak pernah kemana-mana. Ya. Coba saja, buktikan itu. Ketika kita berkomitmen untuk membantu orang lain dengan sepenuh hati, maka kemudian Allah akan membantu keluarga kita dengan dalam tanda kutip sepenuh hati pula. Jadi karenanya nggak usah khawatir. Kita berikan edukasi aja kepada mereka.
Ini hadisnya jelas kok. Istriku, ini coba lihat. Tadi Ustaz juga sudah mengkaji. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudara. Nah, cuman persoalannya kadang-kadang di antara keluarga kita ada yang tidak setuju, pengennya ya suaminya ngekepin istrinya terus. Kalau hidup seperti itu apa artinya? Itu seorang yang egois, istri yang egois itu. Ya memang yang kita juga sebagai suami harus pandai-pandai membagi waktu. Tetap ada porsi untuk mereka. Tetapi kalau misalnya kita sudah dijadikan tokoh oleh masyarakat, dijadikan pengurus misalnya masjid, dijadikan sebagai orang yang bertanggung jawab mengurusi banyak orang. Seorang istri harus paham, seorang anak harus paham bahwa waktu bapaknya itu pasti banyak disita oleh orang lain, dan untuk mereka jatahnya pasti sedikit. Cuma setahu saya Pak, kalau orang-orang yang berkomitmen seperti ini dan betul-betul tulus dengan dedikasi tinggi, kembali lagi dampaknya pasti akan kembali kepada mereka. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kembali kepada kalian juga. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Gak ada yang sia-sia Pak. Nah, bantuan Allah itu nanti macam-macam. Anaknya yang seharusnya misalnya ya, tidak dapat beasiswa, ada satu yang mundur, dia naik ke atas dapat beasiswa. Anaknya yang bisa jadi ya, di pekerjaannya itu bisa jadi kemampuannya di bawah rata-rata, tapi karena tadi orang tuanya berkomitmen kepada orang lain, dibantu oleh Allah dengan melunakkan hati atasannya, sehingga apa? Jabatannya dan karirnya naik terus. Bisa saja seperti itu. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh Allah? Dan kita harus yakin. Nah, sekarang tema yang sedang kita akan sampaikan yang di awal kita sudah paparkan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang berjalan dan jalan yang dia tempuh itu bersentuhan dengan ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau saya memaknai jannah Pak, surga itu bukan hanya di akhirat, tapi juga surga di dunia. Karena jannah itu maknanya itu adalah kebun atau taman yang indah, hijau, dan itu melambangkan kebahagiaan, melambangkan kesenangan. Jadi orang yang berkomitmen dengan ilmu, apapun bentuk komitmennya itu, mau jadi ustadz, mau jadi pendengar, mau jadi donatur, atau hanya sekedar supporter, orang yang suka sama ilmu, siapapun itu, dia pasti akan bahagia hidupnya, dia pasti akan sejahtera hidupnya. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah bicara begini, saya tidak akan mewariskan harta secuil pun, sepeser pun kepada anak-anak saya, tapi saya akan wariskan kepada mereka ilmu. Kemudian ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa? Sementara banyak penguasa yang lain itu ingin mewariskan kekuasaannya kepada anaknya, ingin mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Ya kan Pak ya? Di Indonesia juga ada kan? Nah, kita kembali. Ya seperti itu. Kemudian apa jawaban dari Umar bin Abdul Aziz? Kalau saya mewariskan harta kepada anak-anak saya, maka mereka akan sibuk menjaga hartanya sehingga melupakan orang tuanya. Tapi kalau saya wariskan ilmu kepada mereka, ilmu itulah yang akan menjaga mereka. Enak mana Pak? Dijaga atau menjaga Pak? Pasti dimanapun enak dijaga. Makanya orang berebut jadi pejabat karena apa? Banyak yang jaga Pak. Apalagi presiden, pas pampresnya pasukan Pak ya. Wakil presiden, pas pampresnya juga seabrek begitu ya. Senang dijaga. Nah, menjaga harta itu nggak gampang.
uang, jangankan miliaran, ratusan juta saja Pak ya. Kalau kita ya kemudian ada berangkas di rumah, itu nggak nyaman kalau mau pergi itu. Kemudian kasih kunci, berangkasnya kasih kode, kadang pakai finger, kadang pakai mata kan. Udah kayak gitu, pintunya dikunci lagi. Udah kayak gitu, di depan ada gerbang, ada satpam lagi. Ya Allah, hanya untuk menjaga uang yang ratusan juta, kita habis uang sekian juta dalam satu bulan. Menjaga harta, itu habis energi kita. Tapi kalau diwariskan ilmu, ya, itu ilmu yang akan menjaga orang itu. Ya. Orang kemudian tidak korupsi, Pak. Itu karena dia tahu bahwa korupsi itu menyengsarakan rakyat. Dan kalau menyengsarakan rakyat itu azab siksanya itu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di akhirat, di dunia saja. Sepengetahuan saya, koruptor tidak ada yang bahagia itu. Siapapun orang yang bersentuhan dengan uang rakyat dan memanipulasi uang, walaupun hanya sedikit, lihat bagaimana. Mungkin awalnya kelihatan moncer, tapi di akhir hidupnya coba perhatikan. Ada yang setrum, ada yang nggak bisa jalan, ada yang macam-macam itu. Itu banyak cerita. Saya punya kenalan banyak pejabat, dan banyak di akhir hayatnya mereka sengsara. Sudah nggak ada yang mau nengok, setrum kan. Ya dulu waktu jadi pejabat, subhanallah itu dipuja-puji sana sini. Begitu paripurna, setrum lagi, satu pun nggak ada yang nengok. Itulah yang paling sengsara dalam hidup itu, Pak. Kalian tadinya begitu membelanya, kemudian pada kamu satu pesan habis. Jadi makanya, siapapun dia, makanya saya kenapa? Ini kan jauh termasuk dilarang dari rumah saya, karena saya suka, Pak. Dan saya yakin kok, ya, orang yang bersentuhan dengan ilmu itu bahagia. Walaupun bisa jadi yang didapatkan dari pergulatannya dengan ilmu itu tidak sebanyak orang yang bergulat dengan masalah politik, Pak. Benar nggak, Pak? Makanya kalau jadi dosen itu, ya, berpuluh-puluh tahun itu rumahnya masih tetap seperti itu. Politisi baru 1 bulan udah bisa beli Alphard. Benar nggak, Pak? Makanya banyak ilmuwan-ilmuwan yang tidak kuat. Nah, ilmuwan yang kemudian tergoda akhirnya menjadi politisi. Andi Malarangeng itu seorang ilmuwan, Pak. Pintar, masuk politik, kena kasus, sekarang hilang dari peredaran. Banyak itu ilmuwan-ilmuwan yang masuk di ranah politik. Karena politik itu luar biasa. Ya politik namanya kekuasaannya di situ, harta semua, Pak. Orang pengen dapat kekuasaan karena yang diincar apa? Kekuasaannya, bukan fasilitasnya, hartanya. Ya kan? Nah, kalau seperti itu kita sibuk, Pak, menjaga. Coba tanya tuh yang ada yang dicalonkan sini, Pak. Tanya tuh yang sudah jadi anggota DPR, DPRD, yang nyalek sekarang. Bagaimana repotnya mereka menjaga itu, menjaga reputasi dan menjaga ini. Jadi menjaga semua. Nah sementara orang-orang seperti saya, ya, tambah gemuk, Pak, berat badannya tambah naik, ya, pipinya tambah tembem, ya. Nggak pernah merasa bahwa ini repot itu repot. Nggak ada yang repot. Hidup ini sudah diskenario Allah. Ya, kita tinggal jalani saja, Pak, ya. Nggak ada itu yang tidak diskenario. Ya. Bahkan mohon maaf kita kentut pun skenario dari Allah. Kalau nggak bisa kentut malah kita repot, ya, Pak, ya. Kau tahu nggak pil supaya bisa kentut? Saya pernah ada jamaah itu, Pak, nggak bisa kentut, Pak. Itu sudah seluruh dokter di Indonesia orang-orang kaya raya, nggak ada yang sanggup, akhirnya pergi ke Cina. Ada seorang profesor yang punya obatnya 1 kali kentut 500.000. Dia berani bayar 500.000 1 kali kentut, Pak. Kita kentut berapa kali sehari? Gratis, Pak, ya. Kadang-kadang ngeprat, Pak. 20 kali kentut gratis semua. Mahal itu. Jadi kita kembali. Komitmen terhadap ilmu dalam bentuk apapun saya sampaikan tadi, semua orang yang terlibat di dalam ilmu pasti akan mendapatkan jaminan kebahagiaan. Bukan hanya di akhirat, itu jelas, tapi di dunia. Maka camkan sekali lagi, Bapak dan Ibu, jangan pernah khawatir anak kita punya pendidikan tinggi,
Karena pendidikan tinggi dan mereka apalagi sampai mengamalkan ilmu mereka, itulah yang akan memandu mereka dalam hidup sehingga harta pasti akan menyusul. Saya pernah ditanya, Pak, kan orang dalam hidup sudah ditentukan rezekinya. Iya, memang sudah ditentukan rezekinya. Tapi ya, yang akan menaikkan level rezeki orang itu sama-sama guru. Yang satu guru SD, yang satu profesor, sama-sama guru kan Pak ya? Ya kan? Satu guru SD, satu guru mahasiswa, tapi profesor. Ya, kira-kira sama nggak Pak? Gajinya, tunjangannya, kesejahteraannya beda kan? Berarti yang menaikkan derajat itu karena kompetensi, keilmuannya dan sebagainya. Termasuk juga sebenarnya dalam segala bidang kehidupan. Orang-orang yang punya nilai tinggi itu karena kompetensi dan keilmuan yang dimilikinya, bukan karena fisiknya, bukan karena bapaknya, bukan karena segala macamnya. Kemudian selanjutnya, wa majtama'a qaumun fi baitin, siapapun yang berkumpul di rumah min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, masjid, ya, atau musala, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, Al-Quran. Tilawah itu membaca ayat-ayat suci. Wa yatadarasunahu bainahum, dan kemudian belajar di antara mereka, saling belajar. Nah, kita sedang belajar nih Pak. Tadarus itu maknanya saling belajar, bukan hanya baca Pak. Kita itu kategorikan tadarus. Tadarus itu saling belajar, mau baca, mau tidak baca. Orang yang mempelajari kandungan Al-Quran itu disebut tadarus. Jadi pengertian yang harus dipahami Bapak dan Ibu ya. Kalau kita kan di pengertian di Indonesia, tadarus itu orang yang baca, bukan membaca itu tilawah. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran. Tapi kalau tadarus itu mempelajari, mengkaji. Itu dua-duanya bisa. Yang membaca, mau membaca saja, mau tadarus saja, apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketentraman, ketenangan hati. Sesuatu yang sangat mahal Pak. Di kota besar, di Jabodetabek ini mahal ketenangan dan ketentraman hati ya. Karena ini tidak ada di sekolah-sekolah manapun Pak. Di perguruan tinggi manapun itu mata kuliah ketenangan jiwa itu nggak ada. Nyarinya di mana? Nyarinya di tempat-tempat di mana di situ ada tadarus ilmu, di situ ada bacaan Al-Quran. Ya. Jadi nggak bisa Pak nyari di pasar. Nah, di pasar nyari senang, memang habis pulang apa? Langsung jalannya miring, kenapa? Dompetnya dihabisin sama istri itu. Gak ada lagi tersisa sedikit pun. Awalnya senang tapi pulangnya sedikit. Tapi orang kalau dari masjid masa ya ada. Tentang batin. Ketenangan jiwa ini yang sulit didapatkan oleh banyak orang sekarang dalam hidup, apalagi di tengah kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya ini. Jadi ketenangan itu akan didapatkan siapapun. Dan mungkin salah satu yang kenapa saya suka itu karena tenang. Jadi kalau lihat jamaah, lihat masjid, lihat orang-orang yang berpikirnya adalah berpikir bagaimana saya mencerdaskan diri sendiri, mencerdaskan keluarga, berpikir untuk bagaimana bahagia dunia akhirat, bagaimana positif thinking dan sebagainya, itu akan membuat kita itu bahagia. Saya beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang dalam pembicaraannya itu tidak pernah ada ketenangan dan ketentraman, semuanya gelisah, kegelisahan, termasuk juga para eksekutif Pak. Gelisah mereka hidupnya. Karena apa? Mereka dikejar target. Yang direktur bank itu dikejar target. Dapat sekian. Ya. Yang bagian pemasaran apalagi? Di deadline begini. Hidup kok di deadline, dikejar-kejar ya, oleh target. Ya. Sementara ada orang yang target dalam hidupnya bagaimana hidup bahagia, kondisi apapun yang ada ya. Dan pada akhirnya tentram batin. Saya pernah menyampaikan kenapa di Jepang itu Pak, angka bunuh diri tinggi 20.000 setiap tahun ya. Dan rata-rata bunuh dirinya itu kalau tidak hari Ahad malam Senin, kalau enggak Senin pagi. Kenapa Pak? Stres, tekanan kerja ya. Depresi, mereka menghadapi target-target itu
Kegelisahan yang menumpuk terakumulasi itu pada akhirnya mereka lampiaskan dengan budi. Apa iya hidup seperti itu, Pak? Yang kita cari seperti itu. Orang sepertinya dikendalikan oleh perusahaan, dikendalikan oleh orang lain, dikendalikan oleh uang, dikendalikan oleh harta, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pada akhirnya apa? Dia teralienasi, terasing dari kemanusiaannya. Kalau sudah seperti ini, nggak pernah yang namanya ketentraman datang, ketenangan datang, karena dia sudah tidak jadi manusia lagi, sudah jadi robot, Pak. Mana ada robot tenang? Nggak ada, ya. Jadi karenanya kemudian hal-hal seperti ini, ya. Ini saya juga sama, ya, menasihati diri saya sendiri, ya. Dan alhamdulillah, ya. Terutama yang bikin tenang itu adalah ketika kita tadi sampaikan, ya, ketika kita membaca kitab Allah, kemudian tadarus kitab-kitab Allah, kemudian kita maknai itu, kita tadabburi, dan sedikit demi sedikit kita amalkan. Ketika Allah bicara innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, misalnya. Sungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah, dia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih. Ini kalau kita maknai ayat ini, subhanallah. Orang yang menyatakan, mendeklarasikan Tuhan kami adalah Allah dan kemudian mengimplementasikannya secara istiqamah, secara konsisten, itu nggak akan pernah sedih, tidak akan pernah galau, tidak akan pernah risau, tidak akan pernah gelisah, tidak akan pernah resah. Karena la khaufun, tidak ada rasa. Khaufun itu takut, itu macam-macam turunannya, Pak. Yang bikin orang resah biasanya apa, Pak? Anak saya nanti sekolahnya bagaimana? Ini biayanya besar tapi penghasilan saya cuma segini. Aku memikir, ya Allah, ini orang memikirkan sesuatu yang belum terjadi, dan itu sebenarnya bukan wewenangnya. Wewenang siapa, Pak? Masa depan itu urusan Allah. Iya kan? Dan kita kadang-kadang ngurusin hal-hal yang bukan urusan kita. Akhirnya apa? Khawatir, takut, resah, gelisah. Itu yang bikin masalah. Ada orang kehilangan sama, ya, ditipu sama orang tadi itu. Akhirnya apa? Galau, sedihnya luar biasa, berlarut-larut. Pada akhirnya apa? Menghancurkan hidup. Karena apa? Orang ini tidak menyandarkan hidupnya kepada Allah. Ketika Allah menskenariokan hal tersebut, pasti di balik hal yang buruk itu pasti ada hikmah. Di balik sesuatu yang tidak menyenangkan pasti ada kebahagiaan di sana. Seperti yang pernah saya ceritakan dulu, Umar bin Abdul Aziz ketika anaknya meninggal, beliau awalnya sedih, tapi setelah itu bersyukur. Karena apa? Beliau baru menyadari bahwa selama ini anaknya itulah yang menyebabkan mahabbahnya kepada Allah, keterikatan hatinya kepada Allah berkurang. Ya kan, Pak ya? Keluarga itu ada yang menyebabkan keterikatan hati kita kepada Allah semakin lama semakin berkurang. Ada seperti itu. Diambil oleh Allah, maka kemudian Umar bin Abdul Aziz bersyukur, tersenyum beliau. Bahkan ketika kehilangan pun masih tersenyum. Kita kembali. Kemudian wa masyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh kasih sayang Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah. Ya, kasih sayang istri aja kita nikmat, Pak ya. Bagaimana ketika Allah memberikan kasih sayang? Ya, cuman banyak orang nggak merasakan, seringkali tidak merasakan. Ya. Saya ketika membaca di Cipali ada 12 orang meninggal karena sopirnya ini pesawat, ya, hilang ataupun kemudian ditemukan penumpangnya meninggal. Saya kadang-kadang di tengah jalan itu, Pak, ketika dalam perjalanan menggunakan apapun itu mikir seperti itu. Iya ya, kalau kemudian ternyata Allah yang menentukan itu kepada saya, apa sulitnya? Tapi Allah kok begitu sayang sama saya. Tidak seperti orang lain yang kehilangan keluarganya, yang kehilangan orang-orang yang dicintainya, yang nasib dalam hidupnya tidak sebagus kita. Kita semuanya itu adalah kebahagiaan dan kesenangan. Itu seringkali pikir sampai ke sana. Nah, orang-orang yang rajin kayak begini, insya Allah rahmat Allah itu wasiat rahmati kulla syai', bahkan lebih dibandingkan semuanya. Karena saya pernah sampaikan dulu kan, kalau orang ingin menjadi wali kekasih Allah, nah, itu cukup. Jadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran, maka dia akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah sepanjang hidup.
nggak perlu khawatir. Kemudian wahaffathumul malaika, akan diliputi oleh malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Itu makanya nggak usah heran orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada Al-Quran, ya. Itu terkadang ya, dalam kondisi-kondisi tertentu itu aneh. Masa iya orangnya di sini ada di tempat yang lain. Kadang-kadang ada yang melihat bobel. Saya tuh sering ya, Mbah Mun dulu itu ketika beliau ada di Wonosobo, tiba-tiba ada orang laporan telepon, Mbah ada di Mekah yang lagi haji. Iya kali gitu. Mbah Mun nggak pernah bicara lebih lanjut ya. Nah, yang seperti ini sebenarnya wahaffathumul malaikat, itu para malaikat ya, yang ada di sekeliling orang-orang yang berkomitmen terhadap Al-Quran ya. Jadi nggak usah khawatir. Makanya saya kadang-kadang heran juga, ada orang kok takut dengan setan, takut dengan jin, termasuk istri saya itu. Sampai sekarang ya, kalau ditinggal sendirian itu masih aja takut. Saya bilang, kamu tuh gimana ya? Kamu setiap hari ngaji Al-Quran, tapi masih takut sama jin, masih takut sama setan. Padahal kita itu dikelilingi oleh malaikat. Ya mereka itu, jin sama setan itu yang takut sama malaikat yang ada di sekeliling kita. Nah, jadi makanya, apalagi urusan-urusan yang sepele Pak ya, urusan-urusan kehidupan, duit yang 100.000, 200.000 ya. Loh, kita ada malaikat di sekitar kita. Ya malaikat itu akan membantu ya saat-saat kita membutuhkan bantuan mereka. Kemudian wa dzakarallahu fi man indah, yang terakhir adalah Allah akan senantiasa menyebut-nyebut kita di hadapan para malaikat di langit. Nah, kalau orang sudah disebut-sebut oleh Allah, berarti apa? Allah kenal baik. Ini yang disebut selebriti langit. Sementara banyak orang itu kepengen jadi selebriti bumi. Mayoritas orang Pak. Karena apa? Selebriti langit nggak ada fulusnya. Iya kan? Orang yang dikenal oleh langit ada nggak fulusnya? Bahkan kadang-kadang dia miskin semiskin-miskin. Iya. Saya pernah cerita adanya namanya Pak Jari, tetangga istri saya. Miskin Pak. Ilmunya nggak ada. Ya. Rumahnya reot. Dia petani penggarap, nggak punya tanah. Tapi ternyata dia selebriti langit Pak. Ketawanya dari mana? Ketawanya ketika dia meninggal. Sebelumnya nggak ada yang tahu bahwa dia itu selebriti langit. Apa? Dia meninggal pas jadi imam sholat maghrib. Karena gantian dengan mertua saya. Mertua saya biasanya isya dan subuh. Dia bagian maghrib. Pak Jari ini. Baca Qurannya ngepas Pak, Fatihahnya alhamdulillah saya dengarkan betul, tapi yang lain-lain udah kemana-mana. Gak tahu lah, yang penting Fatihahnya benar. Dan gak ada orang lain memang yang mau dipercaya di situ, di musola depan rumah mertua saya. Sholat maghrib Pak, rakaat pertama aman, rakaat kedua baru baca Fatihah langsung sujud. Gak baca surat, gak ruku, gak i'tidal, langsung sujud. Rupa-rupanya itu adalah ekspresi karena dia sudah tak kuat Pak. Rupa-rupanya Allah menskenario dia itu meninggalnya waktu sujud. Jadi pas sujud itu gak bangun-bangun. Setelah digoyang-goyangin, ya Allah Pak Jari. Orang-orang itu Allah Akbar macam-macam, ada yang sedih karena meninggal, tapi di sisi yang lain Pak Jari kok enak banget meninggalnya, bagus banget dalam kondisi sholat, sujud. Akhirnya kemudian orang mencari-cari siapa sih sebenarnya Pak Jari itu, kok orangnya enggak meyakinkan sama sekali, tapi meninggalnya kok indah sekali. Cara dia meninggal itu, orang kalau sudah sujud Pak, sujud itu kan simbol paling dekat seorang hamba dengan Allah. Kedekatan seorang hamba dengan Allah itu disimbolkan oleh sujud. Ketika seseorang sedang sujud, itulah saat di mana dia paling dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah. Nah ini orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, kok meninggal dengan cara seperti itu. Akhirnya dicari. Ternyata dari sekian banyak variabel, itu yang paling menonjol adalah beliau adalah orang yang gemar mengaji. Beliau ada majelis ilmu dimanapun, beliau parahnya. Sekalipun nggak paham. Jadi di Kendal tempat saya, istri saya itu banyak sekali pengajian Pak. Dia nggak pernah lewat kalau ada pengajian kiai-kiai mana.
Intinya itu. Ternyata orang yang gemar terhadap majelis ilmu, sebagaimana janji ini, dia jadi selebriti langit. Ya. Kalau selebriti langit berarti apa? Dia orang khusus. Nah matinya aja buat oleh Allah khusus. Gak kayak orang susah banget. Mau mati ada semalam ada berbulan-bulan, gak mati-mati. Ada yang pengen mati, gak mati-mati Pak. Saya pernah ada punya tetangga, sudah semuanya, sudah stroke, sudah apapun itu gak bisa bergerak sama sekali. Oh saya gak mati-mati ya. Rupanya disiksa dulu gitu. Karena dulunya bisa jadi ada harta riba atau apa gitu. Itu ada Pak. Nah ini orang meninggalnya mudah, caranya juga ajaib seperti itu. Nah, ini wadzakarallahu fi man indah, ketika Allah sudah menyebut-nyebut kita, itu loh. Itu disebut-sebut oleh Allah. Ya berarti apa? Dia adalah manusia khusus. Kuncinya ada di mana? Ya tadi itu tadarus di masjid. Ya, belajar, cari ilmu di masjid walaupun urusan paham tidak harus paham. Tidak wajib, yang wajib adalah mencari. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan 4 keutamaan tadi. Pertama, ketenangan hati. Yang kedua, kasih sayang dari Allah. Yang ketiga, senantiasa diliputi, dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang terakhir akan menjadi selebriti Allah, selebriti langit yang paling dikenal oleh Allah. Sehingga kita akan menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada yang ditanyakan? Pas 1 jam saya bicara. Ada yang baik, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma farqna wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa mahrum. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakiran wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an mubarakan wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min 'ilmin la tadma wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.